Tahu kan pengacaranya? Rasman lagi. Ngapain lu nyeret-nyeret Bang Denny Sumargo, Rasman? Hola netizen yang tercinta, Denny Sumargo kembali menjadi sorotan publik setelah namanya terseret dalam kasus yang melibatkan Nikita Mirzani dan Fadel Bajide. Kali ini Denny Sumargo diminta untuk menjadi saksi dalam persidangan tersebut oleh kuasa hukum Fadel Bajide, Razman Nasution. Menanggapi hal ini, Denny Sumargo tampak santai dan tidak ambil pusing. Melalui siaran langsung di media sosialnya, ia menanggapi dengan candaan dan pernyataan tegas. Denny Sumargo juga menegaskan bahwa ia tidak akan ikut campur dalam permasalahan tersebut dan tidak memiliki keinginan untuk memberikan kesaksian. Ia lebih memilih untuk menjaga jarak dan tidak ingin terlibat dalam drama yang sedang berlangsung. Selain itu, Denny Sumargo juga menanggapi komentar netizen yang budiman yang menyuruhnya untuk speak up atau bersuara terkait masalah ini. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan terpancing oleh provokasi dan tetap akan bersikap tenang. Sikap santai dan tegas Denny Sumargo ini menuai beragam reaksi dari netizen yang berbakti. Sebagian besar mendukung keputusan Denny Sumargo untuk tidak ikut campur masalah orang lain dan menjaga ketenangan. Sebelumnya, Denny Sumargo juga sempat menjadi perbincangan publik karena membatalkan rencana untuk menayangkan podcast bersama Laura Meizani, anak Nikita Mirzani. Mengenai hal itu, Denny Sumargo menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil karena ia ingin menghargai privasi Laura dan Nikita Mirzani. Ia khawatir jika podcast tersebut tayang akan menimbulkan masalah baru dan memperkeruh suasana. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Denny Sumargo terseret dalam kasus anak Nikita Mirzani. Ya Allah, Bang Densu ngapain diseret-seret? Katanya pihak dari Fadel itu ingin Denny Sumargo menjadi saksi di kasus anak Nikita Mirzani. Permintaan tersebut datang dari pengacara Fadel. Tahu kan pengacaranya? Rasman lagi. Ngapain lu nyeret-nyeret Bang Denny Sumargo, Rasman? Rasman mengatakan ke depan media gitu, minta penyidik memanggil Denny Sumargo. Alasan kata Rasman, katanya Nikita Mirzani pernah jadi bintang tamu di podcast Denny Sumargo. Katanya di dalam podcast itu Nikita Mirzani mengatakan kalau Loli itu udah dicoret dari kakak, udah gak bakalan dapet ahli waris. Kan padahal udah sebelumnya udah dikasih tahu pengacara Nikita Mirzani kalau itu cara mendidik Nikita Mirzani, Rasman. Dan kata pengacara Nikita Mirzani gitu, buat kubu Rasman jika masih nggak percaya kalau Loli itu nggak dicoret, bisa datang ke Dukcapil ngecek sendiri. No, Rasman lu suruh ngecek itu Loli masih ada nggak di kakak Nikita Mirzani. Rasman dan tim, kalau Anda dapat menantu yang sembarangan, tidak lagi melihat bibit bebet dan bobot, bagaimana rasanya? Kok sekarang kalian jadi macomblang sih? Kalian mendekat-dekatkan sesuatu yang sebetulnya tidak boleh terjadi. Cinta monyet itu biasa, tapi mencari kekasih yang sejati, mencari pasangan hidup, itu pun harus dilihat bibit bobot dan bebet. Kalau bibit bobot dan bebetnya seperti itu, seperti FA, ya tentu kita harus pikirkan dampaknya jangka panjang. Belum jadi menantu saja sudah nyusahin, apalagi nanti kalau sudah jadi menantu. Kalian jangan menyerumuskan seseorang ya, terutama perempuan-perempuan zaman sekarang, khususnya Laura. Karena Laura dan Nikita Mirzani adalah contoh hidup yang ada di Indonesia saat ini. Jadi saya minta tolong ya, ini harus didengarkan para pengacara di dalam timnya Rasman. Tolong, nggak usah jadi mak comblang, oke? Jadilah yang terbaik, jadilah orang yang menjadi panutan, inspirasi dan teladan bagi semua orang. Bukan menjerumuskan kehidupan orang lain menjadi ke arah yang tidak baik. Cinta boleh terjadi, tapi bukankah cinta tidak selamanya harus bersatu? Perhatikan untuk anak-anakmu, carilah pasangan hidup yang serasi, setara, sesuai. Tentunya lihatlah kembali bibit, bebet, dan bobot. Agar apa? Perkawinan langgeng. Buat apa terjadi perkawinan apabila 2-3 tahun bercerai? Karena dipaksakan, karena nafsu sesaat. Tidak apa-apa, saat ini mungkin tidak lagi virgin, tapi yang pasti orang virgin itu dilihat dari hatinya, bukan dari selaput darahnya. Oke? Salam sukses buat semua. Ini suara hati ibu-ibu loh.
Jujur gue bukan kaget karena perkataan Ignir. Gue kaget pas baca komentar. Kenapa semua orang pindah haluan pada nyemangatin padel anjir? Pada ngedukung padel. Ini kenapa nih? Netizen kenapa? Kemarin kalian ngujat padel, sekarang pada ngedukung padel. Sumpah gue bingung sama netizen. Ini gebrakan baru apa lagi coba? Tuh, pada menyemangatin padel. Wah. Oh, ini yang namanya Martin ya. Yang waktu Loli ambil apartemen itu harganya di-up dari 7 ke 11 juta. Katanya anggap Laura itu seperti adik sendiri. Kok di-up kayak gitu? Itu yang ketahuan. Yang belum ketahuan banyak itu. Preskon mulu. Gak ada henti-hentinya preskon. Liatin aja nanti. Biar polisi yang menentukan siapa yang salah, siapa yang benar. Kan begitu. Kalau kita sebagai orang baik ya, kalau ada orang yang membutuhkan itu, kita tolongin. Tapi mata kita itu ngelihat dia itu bukan sebagai ATM atau pohon duit, kan begitu. Fadel, lu yakin nggak apa-apain tuh si Loli? Karena itu proses pemeriksaannya itu nanti akan terungkap semua loh. Dari hasil visumnya, ya kan, dari nanti handphone Loli yang sudah dipegang oleh Nikita Mirzani itu akan diperiksa loh. Kemudian bukti-bukti yang lain seperti saksi-saksi itu dari pemeriksaan-pemeriksaan itu bakal terungkap loh. Dan apalagi nanti si Loli memberikan keterangan, itu kan dia kemarin itu masa dia tuh belum labil ya, masih nggak stabil. Tapi setelah nanti dia dengan psikolog dan psikiater, mungkin dia udah stabil dan dia sadar apa yang terjadi terhadap dia gitu loh. Ya mungkin saja dia nanti memberikan keterangan-keterangan yang sebenarnya, dan kita ya akan tahu kejelasannya, ya apakah kamu terlibat atau tidak gitu ya. Dan kamu mengatakan bahwasannya kamu tidak ada melakukan hubungan intim sama sekali. That's fine, itu adalah keterangan kamu. Tapi nanti ketika sudah semuanya sudah, pemeriksaan itu sudah jelas dan status bisa ya naik jadi tersangka, dan ya kemungkinan ada SPK keluar dan ditangkap, itu gimana itu pertanggungjawaban atas ucapan. Nah ini masih kita lihat nanti perkembangannya ya. Tapi kamu memang bilang bahwasannya kalau memang nanti terbukti, ya saya siap untuk dipenjara, ya memang itu konsekuensinya ya. Kita lihat perkembangan apa selanjutnya ya. Dalam hal ini semuanya harus disertai dengan bukti-bukti ya. Kita juga pakai asas praduga tak bersalah terhadap si Fadel. Silahkan klarifikasi, tapi menurut saya sih mendingan gak usah klarifikasi deh. Artinya lihat aja perkembangannya. Kalau memang kita tidak bersalah, kita tidak mau melakukan, santai aja men, nggak usah kita ketar-ketir, nggak usah kita takut, oke? Ya apalagi pengacara kamu itu kan pengacara yang hebat tuh, yang siap membela kliennya mati-matian, pengacara yang oke dan sering kontroversi. Baru-baru ini gue dengar berita, katanya Kak Yolo ada mantan orang yang pernah dekat dengan Kak Niki yang mempengaruhi Loli sampai seperti itu. Entah itu mantan suami, atau itu mantan teman, mantan sahabat, atau siapapun, itu plot twist banget. Belum tahu kan, kita semua, kita tunggu ya berita. Tapi di sini gue mau ngejelasin, ada dua hal yang gue khawatirin. Satu, tujuan orang ini adalah membangkrutkan Kak Niki. Hati-hati ya Kak Niki, mudah-mudahan itu nggak akan. Yang kedua, ingin menjatuhkan mental Kak Niki. Karena apa? Karena kalau kita udah diserang segala macam, mental kita kuat, akhirnya yang diincar tuh anak Kak, gitu. Pasti anak. Makanya di sini diujinya tuh berat. Karena ujian anak itu memang paling berat, say. Sekarang prosesnya lagi dijalani dan mudah-mudahan mental Kak Niki masih tetap kuat. Itu nggak terjadi. Alhamdulillah kemarin Loli buru-buru dijemput. Itu benar-benar keputusan yang sangat bijak. Selain memang membahayakan untuk Loli sendiri, membahayakan untuk keluarga, dan juga membahayakan untuk generasi selanjutnya. Jadi alhamdulillah gitu loh, Kak Niki itu bijak dalam mengambil keputusan. Ya sejudes-judesnya orang tua, segalak-galaknya atau sejahat-jahatnya kata si An, tetap aja namanya orang tua. Ada rasa tanggung jawab yang sangat tinggi, rasa iba, rasa kasih sayang. Dan seburuk-buruknya anak, orang tua tidak akan pernah rela anaknya diinjek-injek, tidak akan pernah rela anaknya dijatuhkan.
Jadi yang kedua ini, Kak Niki, mudah-mudahan Kak Niki kuat ya, mentalnya tetap hebat. Karena bener-bener ini menurut pandangan aku pribadi ya, kayaknya sih yang mau dihancurin mentalnya Kak Niki. Jadi supaya semuanya hancur, karirnya hancur, hidupnya hancur, jadi bangkrut, jadi nggak bisa kayak sekarang, nggak bisa kuat lagi. Atau mungkin ada kerjasama antara si mantan cowoknya kemarin itu sama orang yang disebut sama Kayolo itu. Ya ini kan cuman asumsi saya aja ya pribadi. Saya kan cuma penonton, mandang aja. Apa iya gitu ya? Kalau memang iya bener-bener ya hati-hati aja sih. Saya khawatir ada si mantan cowoknya itu dengan mantan orang yang pernah deket sama Kak Niki itu ada kerjasama untuk menghancurkan Kak Niki. Memang yang paling mudah untuk menjatuhkan seorang ibu itu dari anaknya. Saat anak seperti ini kondisinya, ibu benar-benar diuji. Bener-bener mental seorang ibu itu diuji sekali gitu loh. Jadi mudah-mudahan bisa ngelewatin semuanya ya. Loli, Kak Niki, semangat. Dan semoga juga terungkap siapa pelaku di balik ini semua selain si V tadi ya. Amin ya robbal alamin. Semangat ya Kak.